Baik, sekarang kita akan membahas sebuah soal YLBB. Bunyi soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah kotak diletakkan di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 45 derajat. Jadi, kotak ini diletakkan di paling atas bidang miringnya. Jadi nggak di tengah, nggak seperempat ke atas atau ke bawah, tapi pas di paling atas sebuah bidang miring. Nah, kemudian jika kotak tersebut memiliki massa 5 kg dan lantai memiliki koefisien gerak yaitu μs 0,2, berapakah waktu tempuh kotak tersebut hingga mencapai titik paling bawah dari bidang miring? Nah, jadi bentuk pertanyaan dari soal ini adalah berapakah waktu tempuh dari titik kotak paling atas hingga dia mencapai titik yang paling bawah. Ketinggian dari bidang miring ini sendiri adalah ketinggiannya 5 meter dan panjangnya adalah 7 meter. Nah, oke. Ada beberapa langkah yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, yaitu kita harus melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada kotak tersebut. Nah, jika kita melihat pada soal, yang pertama yang kita ketahui bahwa gaya yang bekerja adalah gaya gesek. Kemana arah gaya geseknya? Arah gaya geseknya itu ke atas, ke arah atas. Ini adalah Fs-nya. Kenapa kira-kira ke atas Fs-nya? Karena kita asumsikan sekarang bahwa kotak tersebut akan jatuh ke bawah, ke lantai gitu. Jadi kemungkinan Fs-nya ke atas. Kecuali jika di sini diberi sebuah gaya yang mendorong kotak ini menuju atas, maka akan terjadi gaya gesek ke bawah gitu. Jadi intinya gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda tersebut. Nah, yang kedua, bisa kita lihat bahwa pada kotak ini dia memiliki titik pusat. Nah, titik pusat kotak itu tentu dia memiliki gaya normal. Nah, dari soal ini, karena kotaknya berbentuk miring yang nggak lurus, jadi gaya normalnya itu adalah lurus searah dengan benda. Jadi kalau misalnya di sini titik pusatnya, maka gaya normalnya akan menuju ke atas. Nah, beda halnya jika misalnya sebuah benda tersebut berbentuk lurus ya, jadi searah atau lurus dengan bidang, misalnya seperti ini, saya contohkan. Nah, ini adalah sebuah kotak berada di atas sebuah bidang kasar, maka gaya normalnya juga akan lurus menuju ke atas gitu. Nah, sekarang kalau kita imajinasikan kotak ini ke dalam soal, maka kotak ini akan berbentuk miring. Makanya gaya normalnya itu agak miring ke atas atau tegak lurus dengan bidang. Nah, yang kedua, tentu ketika dia jatuh, dia memiliki gaya berat karena kotak itu memiliki massa. Kemana gaya beratnya? Gaya berat yang pertama yang bekerja yaitu dia lurus ke bawah. Nah, gaya berat ini biasanya kita tulis dengan W. Nah, setelah itu kita bisa memproyeksikan gaya-gaya yang bekerja pada kotak ini. Gimana caranya? Yang pertama kita harus membuat arah jatuh kotak tersebut. Kira-kira kan arah jatuhnya ke bawah. Makanya kita buat sebuah proyeksi ke bawah ya, gini. Ke bawah. Nah, setelah itu kita juga membuat proyeksi pada sumbu X. Kita misalkan ini adalah sumbu X dari benda. Ini adalah sumbu X-nya. Kita akan bantu dengan garis sumbu Y. Nah, kira-kira ini adalah sumbu Y-nya. Nah, sesudah itu tinggal kita proyeksikan dari ujung sumbu Y ke benda ini dan juga ke atas, ke arah yang tadi.
Nah, kira-kira gini ya. Harusnya dia berbentuk kotak, mungkin sampai di sini ya garisnya. Nah, dia sudah berbentuk proyeksi. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah memindahkan sudut yang besar ini. Kalau kita bayangkan ini ada sebuah segitiga, gimana caranya kita memindahkan sudut ini ke dalam sudut segitiga yang kecil. Nah, maka bisa kita dapatkan bahwa sudut kecilnya ada di sini. Sudut kecilnya, sudut theta yang kecil. Jadi sudut ini kita pindahkan, kira-kira seperti itu. Nah, setelah dapat, kita selanjutnya yaitu kalau dalam segitiga kita mengetahui yang namanya depan miring gitu ya, depan samping miring. Nah, kalau dalam segitiga itu dia ada yang namanya sinus. Jadi sin ini adalah depan per miring, dan yang cos adalah samping per miring. Nah, mana yang depan, mana yang samping? Kita lihat dulu bentuk dari sudut yang ada pada segitiga itu. Jika sudutnya seperti ini, maka yang di depannya adalah yang ini. Ini depan. Nah, kalau bentuk segitiganya kita ubah, misalnya seperti ini. Di sini ada sudut theta. Mana yang depannya? Yang depannya adalah yang di depan sudut. Ini depan. Nah, yang ini adalah miring, dan ini adalah sampingnya gitu. Nah, sekarang kita coba membayangkan sudut segitiga yang kecil ini. Sudut segitiga yang kecil, mana depannya? Yang depannya adalah yang berada pada sumbu X ya. Kira-kira dia berada pada sumbu X. Sehingga kalau yang di depannya berada pada sumbu X, maka yang berada pada sumbu X itu adalah sin theta. Sin theta. Nah, sekarang gaya yang bekerja pada vektor ini adalah W gitu. Jadi kita tinggal tambahin W sin theta. Beda kasusnya jika misalnya yang bekerja pada vektor tersebut adalah gaya tegangan tali, maka kita bisa menuliskan T sin theta. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan W sin theta di sini, otomatis cuma tinggal cos theta. Berarti karena sumbu X-nya sudah ada sin theta, maka yang ada di sumbu Y adalah cos theta. Berarti kita bisa tulis W cos theta. Nah, kita sudah dapat gaya-gaya yang bekerja pada kotak tersebut. Selanjutnya, kita akan menguraikan gaya-gaya ini. Yang pertama, kita lihat dulu gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti kita bisa jabarkan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kemungkinan kotak tersebut hanya akan jatuh ke bawah atau diam atau naik ke atas jika ada sebuah gaya yang bekerja. Tapi kotak tersebut tidak akan mungkin melayang ke atas dan yang lainnya kan. Makanya kita tulis sigma F sama dengan sigma Fy sama dengan 0 gitu. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada sigma Fy adalah yang pertama gaya ke atas. Apa itu gaya ke atas? Gaya normal. Nah, kemudian gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y ini selain gaya normal adalah, nah, selain gaya yang berada pada sumbu Y yaitu gaya normal, selanjutnya yaitu ada gaya dari cos ya, karena cos tadi berada di sumbu Y. Berarti kita kurang dengan W cos theta sama dengan 0. Kenapa kurang? Karena arah panah dari sumbu Y ini untuk gaya normalnya itu berlawanan dengan W cos theta gitu. Makanya kita bisa buat dia negatif. Tapi kalau misalnya tanda panahnya itu searah, misalnya sama-sama ke atas, berarti N ditambah W cos theta. Sehingga W cos theta ini bisa kita positifkan dengan memindahkan dia ke sebelah ruas. Jadi N sama dengan W cos
theta. Kita sudah dapatkan persamaan untuk rumus yang pertama pada sumbu Y. Nah, yang kedua, kita bisa mencari juga pada sumbu X, yaitu sigma fx sama dengan M dikali A. Kenapa M dikali A? Karena kemungkinannya saya bilang tadi, kotak tersebut akan jatuh ke bawah dan dia akan terdorong ke atas atau diam di tempat jika ada gaya yang bekerja. Makanya kita bikin sigma fx sama dengan M dikali A. Apa-apa saja gaya yang bekerja pada sumbu X? Yang pertama yaitu adalah W sin theta. Nah, W sin theta ini selanjutnya akan dikurangi dengan Fs atau gaya gesek. Kenapa dikurangi dengan Fs? Karena tanda panah dari W sin theta ini berlawanan dengan Fs. Sehingga kita bisa menulis W sin theta dikurang Fs sama dengan M dikali A gitu. Kita sudah dapatkan juga persamaan untuk uraian yang ada di sumbu X. Nah, bisa kita lihat bahwa Fs itu untuk mencari gaya gesek itu adalah mu S dikali gaya normal. Nah, jadi kita bisa masukkan mu S dikali N ke dalam Fs ini. Jadi, W sin theta dikurang mu S dikali gaya normal sama dengan M dikali A. Nah, apa itu gaya normal? Gaya normal ini kita tinggal masukin yang ini tadi, N sama dengan W cos theta. Berarti W sin theta sama dengan mu S dikali gaya normal, yaitu W cos theta sama dengan M dikali A. Tinggal kita uraikan, W itu sama dengan M dikali G sin theta dikurang mu S sama dengan Mg cos theta sama dengan M dikali A. M-nya bisa kita coret, berarti tinggal G sin theta sama dengan mu S dikali G cos theta sama dengan A. Nah, kita sudah dapatkan untuk persamaan yang ketiga gitu. Kenapa sih kita mencari A? Karena kita bisa melihat juga bahwa pada GLBB kita mendapatkan rumus biasanya yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian juga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kemudian juga ada S yaitu V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini adalah rumus dari GLBB. Ini adalah rumus dari GLBB. Karena pada soal kita disuruh untuk mencari waktu tempuh, maka yang harus kita dapatkan adalah kecepatan kan, kecepatan. Jadi kalau kita ada jumpa kecepatan, maka kita akan mendapatkan waktu tempuh. Tapi untuk mendapatkan kecepatan, kita harus mendapatkan yang pertama adalah percepatan. Makanya kita mencari A di sini. Jadi tinggal kita masukin A sama dengan G sin theta dikurang mu S G cos theta. Tinggal kita masukin nilainya. A sama dengan G-nya itu berapa? Karena di soal tidak ditulis 9,8, maka kita bisa menulisnya dengan angka 10 ya, 10 pembulatan dari 9,8. Kemudian ada juga sin theta-nya tadi berapa? 45 derajat. Dikurang mu S-nya bernilai 0,2, G-nya bernilai 10 dikali cos 45 derajat. Kalau kita cari 10 dikali sin 45 bernilai 7. Yang ini 0,2 dikali 10 dikali cos 45 adalah 1,4. Kalau hasilnya yaitu 5,6 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk nilai percepatan benda. Nilai percepatan.
Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kenapa kita gunakan ini? Karena di sini sudah ada percepatan. S-nya gimana? S-nya kita udah dapat ketinggiannya 5 dan lebarnya atau panjangnya ini 7. Berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Pitagoras yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi kita tinggal ubah variabelnya. Jadi jarak kemiringannya yaitu 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat, maka hasilnya yaitu 8,6 meter. Ini untuk jaraknya. Jarak tempuh dari kotak. Jarak kotak ya. Jarak kotak sampai ke bawah. Nah, tinggal kita masukin rumus yang ini tadi, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT kuadrat sama dengan akar V0 kuadratnya berapa? V0 kuadratnya yaitu 0. Kenapa 0? Karena benda tersebut berada di paling atas bidang miring, jadi belum dilepaskan. Jadi kalau bisa lihat di soal, kemungkinan besar V0-nya adalah 0. Jadi 0 ditambah 2. Nilai A-nya tadi adalah 5,6 dan S-nya adalah 8,6. Maka kita dapatkan nilai VT-nya yaitu 96,32. Untuk VT-nya kita dapatkan 9,8 meter per second. Ini adalah kecepatan benda ya, kecepatan benda atau kecepatan kotak. Karena di soal yang ditanya adalah berapakah waktu tempuh kotak tersebut hingga mencapai titik paling bawah, kita tinggal masukin rumus yang ini. VT sama dengan V0 ditambah AT. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya berapa? VT-nya 9,8. V0-nya tadi 0, kemudian A-nya adalah 5,6 dikali T. Makanya T bisa kita peroleh nilai yaitu 1,7 sekon. Jadi, waktu tempuh benda tersebut dari titik pusat ini menuju ke yang paling bawah, kira-kira di sini adalah 1,7 sekon. Sekarang kita membahas soal GLB. Soalnya mengatakan mobil A dan mobil B melakukan perjalanan dari kota X menuju kota Y sejauh 50 km. Mobil A melaju dengan kecepatan tetap, yaitu 80 km per jam. Setelah menempuh perjalanan 35 km, mobil A berhenti hingga mobil B dengan kecepatan tetap, yaitu 60 km per jam, menyusul mobil A. Setelah itu, mobil A kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sama, yaitu 80 km per jam, hingga kedua mobil tersebut sampai pada kota Y dengan waktu yang sama. Pertanyaannya yaitu hitunglah berapa lama mobil A berhenti. Sekarang kita bisa menggambarkan ilustrasinya seperti ini ya. Ini dari kota X menuju kota Y. Nah, di sini ada mobil ya. Mobil. Di sini ada mobil A. Dan juga saya gambar mobil B-nya di bawah. Ada juga mobil B. Adalah mobil A dan di bawah adalah mobil B.
mobil A dan mobil B ini di dalam soal dikatakan mereka sama-sama berangkat dari kota X menuju kota Y dengan jarak tempuh yaitu 50 km. Nah, kecepatan dari mobil A ini sendiri adalah tetap yaitu 80 km per jam. Dan kecepatan dari mobil B ini juga tetap yaitu 60 km per jam. Nah, tetapi mobil A ini melakukan perjalanan terlebih dahulu dari mobil B. Jadi mobil A melakukan perjalanan sampai pada jarak 35 km. Kira-kira di sini jarak 35 km mobil A tersebut berhenti. Jadi mobil A berhenti di jarak 35 km. Nah, saat berhenti, mobil B yang tadinya berangkat belakangan akhirnya bisa menyusul mobil A. Nah, setelah tersusul oleh mobil B, mobil A ini kembali melanjutkan perjalanan. Hingga mereka berdua, mobil A dan mobil B ini sampai pada kota Y dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi mobil A ini mengalami 2 kali perjalanan ya. Jadi dia perjalanan ke 35 km kemudian berhenti dan melanjutkan lagi setelah disusul mobil B ke tujuan hingga mereka berdua sampai. Nah, mobil B ini hanya melakukan 1 kali perjalanan untuk sampai ke kota Y. Nah, kita bisa selesaikan yang pertama yaitu kita diketahui bahwa kecepatan dari mobil A atau kita simbolkan dengan VA yaitu 80 km per jam. Kemudian kecepatan dari mobil B kita simbolkan dengan VB yaitu adalah 60 km per jam. Dan jarak total dari kota X menuju kota Y adalah 50 km. Nah, bisa kita dapatkan bahwa ternyata mobil A dan mobil B ini mereka sampai di kota Y pada waktu yang sama. Berarti TB sama dengan TA. Karena mereka sampai di kota Y dalam waktu yang sama. Nah, selanjutnya kita bisa mencari selang waktu yang ditempuh oleh mobil B. Berapa sih waktu yang ditempuh oleh mobil B untuk sampai ke kota Y? Jadi, bisa kita dapatkan dari rumus itu, rumus GLB S sama dengan V dikali T. Rumus GLB. Nah, berarti waktu yang ditempuh oleh mobil B untuk sampai ke kota Y yaitu TB sama dengan SB per VB. Kita lanjutkan SB jarak tadi yaitu 50 km dibagi dengan kecepatan dari mobil B yaitu 60 km. Hasilnya kita dapatkan 0,83 jam atau 49,8 menit. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh mobil B untuk sampai di kota tujuan. Selanjutnya, karena mobil A ini mengalami 2 kali berhenti ya, 1 kali berhenti, sampai di sini berhenti, kemudian melanjutkan lagi, maka kita akan mencari waktu sebelum berhenti. Jadi, berapa sih waktu sebelum berhenti dari kota X menuju 35 km ini oleh mobil A gitu. Jadi
waktu sebelum berhenti. Waktu sebelum berhenti, jadi kita dapatkan bahwa kita masukin rumus yang ini, berarti di mobil A adalah TA sama dengan SA per VA. Jadi TA jaraknya adalah 35 km ya, 35 km dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi kita dapatkan nilainya yaitu 0,43 jam atau setara dengan 26,25 menit. Nah, ini adalah waktu perjalanan dari kota X menuju 30 km saat dia berhenti. Nah, setelah itu, karena tadinya saat dia berhenti, mobil B menyusul, akhirnya dia nggak mau ketinggalan. Jadi, dia melanjutkan kembali perjalanannya. Mobil A melanjutkan kembali perjalanannya menuju kota Y. Jadi, bisa kita tulis di sini adalah waktu melanjutkan perjalanan. Waktu melanjutkan perjalanan akhirnya dari jarak 35 meter ini menuju ke 50 km. Nah, kita tetap gunakan rumus yang sama, yaitu TA sama dengan SA per VA. TA, berapa jarak sisanya? Jarak sisa 35 menuju ke 50, yaitu 15 km. Kecepatannya tetap sama, yaitu 80 km per jam. Maka kita dapatkan hasil, yaitu TA sama dengan 0,18 jam atau setara dengan 11,25 menit. Nah, ini adalah waktu sisa saat dia mulai melanjutkan perjalanan dari sini, dari 35 km ke titik Y. Hingga mereka akhirnya sama-sama tiba di titik Y pada waktu yang bersamaan. Nah, pada soal yang ditanya adalah hitunglah berapa lama waktu untuk mobil A berhenti. Jadi lama waktu mobil A berhenti. Berapa sih waktu mobil A berhenti? Berapa lama waktu mobil A berhenti hingga dia bisa disusul oleh mobil B? Padahal kecepatannya ini berbeda, 20 km per jam ya. Maka kita bisa masukkan rumus yang tadi juga, yaitu TA saat dia berhenti, TA berhenti ya. TA berhenti adalah kita masukin yang pertama tadi 49,8, kita masukin 49,8 menit dikurangi dengan waktu dia sebelum berhenti, yaitu 26,25, dan juga dikurangi dengan waktu dia melanjutkan perjalanan, yaitu 11,25, hingga kita mendapatkan TA dia berhenti yaitu 12,3 menit. Jadi ternyata mobil A ini berhenti pada titik 35 km selama 12 menit. Barulah mobil B dapat menyusul dengan kecepatan 60 km per jam. Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan soal selanjutnya, yaitu juga soal yang berkenaan dengan gerak lurus beraturan.
soalnya tidak jauh beda dari soal yang sebelumnya, di mana soalnya mengatakan bahwa dua buah mobil, yaitu mobil A dan mobil B, akan menuju sebuah kota yang berjarak 60 km. Nah, di sini saya gambarkan ilustrasinya. Kita taruh ini dari kota X menuju kota Y. Nah, jarak dari kota X menuju kota Y ini di soal dikatakan yaitu 60 km. Jadi dilanjutkan soalnya, kedua mobil tersebut bergerak konstan dengan kecepatan mobil A yaitu 80 km per jam dan mobil B 70 km per jam. Nah, dari titik awal di sini ada sebuah mobil. Nah, kita taruh ini adalah mobil A dan yang di bawah adalah mobil B. Kecepatan dari mobil A di soal dikatakan yaitu adalah 80 km per jam. Sedangkan mobil B ini memiliki kecepatan 70 km per jam. Jadi dilanjutkan soalnya, namun di separuh perjalanan mobil A berhenti dan disalip oleh mobil B. Nah, jadi nanti di separuh perjalanan ini, kira-kira di sini, mobil A berhenti gitu. Jadi, kira-kira perjalanannya di sini, mobil A berhenti. Sedangkan mobil B tetap terus melaju tanpa berhenti. Yang ditanyakan soal adalah, berapakah selisih jarak mobil B pada saat mobil A berhenti? Nah, dari soal bisa kita lihat bahwa kecepatan mobil A dan mobil B itu berbeda walaupun mereka bergerak konstan. Nah, perbedaan kecepatannya yaitu 10 km per jam. Artinya, mobil A ini akan mendahului mobil B dan mobil A ini akan dahulu sampai di titik tengah. Nah, sekarang ketika mobil A sampai di titik tengah, berapakah selisih jarak antara mobil B dan mobil A? Jadi di sini bisa kita tulis, diketahui kecepatan mobil A adalah 80 km per jam dan kecepatan mobil B adalah 70 km per jam. Sementara jarak kota A dan kota B, saya tulis SAB, yaitu 60 km. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita yang pertama bisa mencari berapa sih waktu tempuh yang dibutuhkan oleh mobil A ini untuk sampai ke separuh perjalanan, yaitu kira-kira 30 km ya, kira-kira 30 km karena separuh perjalanan. Nah, berapa sih waktu yang diperlukan oleh mobil A untuk sampai ke 30 km ini dengan kecepatan 80 km per jam? Nah, kita ketahui bahwa rumus GLB yaitu S sama dengan V dikali T, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Nah, tinggal kita masukin langkah-langkahnya, yaitu waktu tempuh yang dibutuhkan mobil A sampai ke separuh ya perjalanan. Nah, di sini dikatakan
berapa sih waktu? Kalau waktu yaitu kita gunakan variabel T. TA sama dengan, tinggal kita putar SA per VA. Waktu sama dengan jarak yang ditempuh separuh perjalanan adalah 30 km dibagi dengan kecepatan mobil A yaitu 80 km per jam. Maka TA kita dapatkan hasil yaitu 0,375 jam. Nah, ini adalah waktu tempuh yang dibutuhkan oleh mobil A untuk sampai ke separuh perjalanan. Sementara mobil B masih ketinggalan dari mobil A karena kecepatannya beda. Nah, kita bisa mencarinya dengan berapa sih jarak tempuh yang dibutuhkan oleh mobil B tersebut saat mobil A berhenti. Jadi saat mobil A ini berhenti, berapa jarak tempuh yang sudah dicapai oleh mobil B itu. Dan otomatis dia lebih kecil daripada 30 km. Nah, jadi bisa kita tulis berapa jarak tempuh mobil B saat mobil A berhenti. Nah, di sini dikatakan berapa jarak. Berarti kalau jarak kita bisa menggunakan variabel S ya. Berarti SB sama dengan kecepatan yang konstan dari mobil B dikali dengan waktu tempuh yang sudah dicapai oleh mobil A. Jadi SB-nya yaitu kecepatan dari mobil B tadi 70 km per jam dikali dengan waktu tempuh mobil A yaitu 0,375 jam. Maka jaraknya kita dapatkan yaitu 26,25 km. Nah, setelah ini kita baru bisa mendapatkan selisih jarak. Selisih jaraknya tinggal kita gunakan rumus ini tadi ya, selisih jarak berarti selisih jarak antara mobil B saat mobil A berhenti adalah S sama dengan 30, berarti ini ke delta S ya, 30 km adalah jarak yang ditempuh oleh mobil B dan jarak yang ditempuh oleh 30 km adalah jarak yang ditempuh oleh mobil A, dan 26,25 km ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil B. Jadi selisih jaraknya adalah 3,75 km. Jadi saat mobil A mencapai titik 30 km, mobil B masih berada pada jarak 26, lebih kurang di sini ya, 26,25 km, sehingga selisih jarak antara mobil A dan mobil B ini adalah 3,75 km.